Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, gundul mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab As-Syam, Adabuhu, Matalibuhu, Fawaiduhu, Fadailuhu, karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Sudah di halaman 40. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih tentang fadilah Ramadan. Nah, min fadailihi, sebahagian dari fadailnya Ramadan, sebahagian dari keutamaannya Ramadan, anna fihi lailatul qadri, bahwa sungguhnya dalamnya Ramadan itu ada malam qadar, allati, nah kepada malam yang dianya malam itu khairun min alfi syahrin, itu lebih baik dari 1000 bulan yang dalam bulan itu enggak ada malam qadarnya. Satu malam malah lebih baik dari 1000 bulan kan? Artinya kalau kita sempat beribadah di malam qadar ini, nilainya seperti beribadah 1000 bulan. Masya Allah kan? Cuma mencarinya susah. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami itu anzalna, telah kami turunkan akannya Quran, fi lailatul qadri, pada malam qadar. Kama adraka ma lailatul qadri, ma adraka ma, tahukah kamu, mana singkatnya begitu, tahukah kamu ma lailatul qadri, apa itu malam qadar? Lailatul qadri, malam qadar adalah, atau malam qadar itu khairun, lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruh, turunlah oleh para malaikat, wa ruh, dan ruh, malaikat Jibril secara khusus. Tanazzalul malaikat, turunlah para malaikat, wa ruhu, turunlah malaikat Jibril, fiha, padanya malam, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Turun min kulli amrin, dari segala perkara. Maknanya dengan izin Tuhan mereka dalam rangka menyelesaikan berbagai macam urusan yang ditugaskan oleh Allah. Salamun hiya, keselamatan dianya malam. Salamun khabar, hiya mubtada. Dianya malam qadar itu salamun, penuh keselamatan. Hatta matla'il fajri, hingga terbit fajar. Cuma nanti macam-macam kan. Ada juga ulama yang memaknai dianya malam itu salamun, malaikat turun memberi salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Banyak maknanya. Nanti kita lihat di depan. Halaman 40. Wa fi hadhihi surati wujuhun muta'addidatun fi fadli lailatul qadri. Dan sabit, dan pada ini surat itu wujuhun, itu ada wujuh, sisi muta'addidah, ada sisi yang banyak banget. Fi fadli, dalam menunjukkan fadli lailatul qadri, kelebihan malam qadar. Artinya dalam surat ini bisa kita tinjau berbagai macam sisi ya, yang menunjukkan kepada kelebihan malam qadar. Nanti beliau akan jelaskan. Wa fi hadhihi surah, dalam ini surah itu wujuhun muta'addidah, ada sisi-sisi yang banyak. Fi fadli, dalam menunjukkan kelebihan malam qadar. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang ianya
Insyaallah taala, insyaallah. Yang pertama, amma wajhu tasmiyatiha Lailatul Qadri. Adapun sisi atau wajhu ini sisi atau alasan ya. Amma wajhu tasmiyatiha. Adapun alasan menamakannya malam Lailatul Qadri akan malam qadar. Lailata maf'ul tasmiyah. Apa alasan atau apa sisi? Ya, alasan sisi penamaan malam itu. Malam yang malaikat banyak turun, Jibril turun, disebut malam qadar. Faqila, nisya maka dikatakan orang. Jawab amma. Al-qadru huna ma'nahu al-miqdar wal fadl wa syaraf. Bermula qadar, Lailatul Qadri. Qadar. Bermula qadar di sini itu maknanya qadar, miqdar, ukuran. Jadi qadar bermakna miqdar, ukuran. Nilai dari sesuatu. Wal fadlu, keutamaannya, wasyarafu, kemuliaan. Jadi malam qadar itu malam bernilai, malam punya kelebihan, malam punya kemuliaan. Nah, karena malam itu banyak kemuliaan, tinggi nilainya, makanya disebut Lailatul Qadar. Itu yang pertama kan. Wa summiyat bidzalika li'annaha 'azimatul qadri wa sya'ni. Wa summiyat dinamakan akan dianya malam dengan demikian qadar. Li'annaha karena sesungguhnya malam itu 'azimatul qadri, besar nilainya, 'azimah besar, agung nilainya, wa sya'ni agung urusannya. 'Azimatul qadri wa sya'ni agung nilainya, agung urusannya, hebat perkaranya. Makanya disebut Lailatul Qadar. Contoh penggunaan dalam bahasa Arab, yuqalu dikatakan fulanun lahu qadarun. Fulan, bagi si fulan itu ada qadar. Apa maknanya? Fulan lahu qadarun. Fulan lahu syarafun, dia punya kemuliaan, wa fadlun punya keutamaan. Nah, itu. Jadi malam qadar maknanya malam utama ya. Itu yang pertama. Karena malam itu sendiri mengandung banyak keutamaan, di mana nilainya seperti 1000 bulan tadi. Itu alasan pertama. Atau bisa juga, ini kata beliau, auli anha tuksibu. Auli anha atau karena sesungguhnya malam, tuksibu, memberikan ia man ahyaha kepada orang yang menghidupkan ia akannya malam. Qadaran aziman, akan nilai yang besar. Nah, yang pertama malam itu sendiri memiliki kemuliaan, disebut Lailatul Qadar. Atau li'annaha, karena sesungguhnya malam itu tuksibu, bisa mengusahakan ia. Mana mengusahakan, memberikan ia man ahyaha kepada orang yang menghidupkan malam tadi, qadaran aziman, nilai yang besar. Siapapun yang sempat menghidupkan malam itu dapat nilai besar kan? Makanya disebut Lailatul Qadar. Wa syarafan rafi'an, dan kemuliaan yang tinggi indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah terang layar ya. Insyaallah. Atau banyak alasan ya. Li'anna al-'amala sholiha fiha lahu qadrun 'azim. Atau bisa juga li'anna al-'amala sholiha, karena amal yang soleh. Li'anna al-'amala sholiha, karena amal yang soleh fiha pada malam itu lahu qadrun 'azim. Baginya amal itu ada nilai yang besar. Besar nilainya, walaupun cuma 2 rakaat kita lakukan sholat, Masya Allah. Ya kan? Karena amal yang soleh padanya malam lahu qadrun azim, baginya amal soleh itu punya nilai yang besar. Wasababun kabirun, dan pahala yang besar juga. Pahala yang besar indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan lupa di tap-tap dulu biar semangat nih ya. Lidzalik, karena itu, kanal amalu soleh fiha, karena itu adalah amal soleh padanya malam, khairan, itu lebih baik, minal amali, lebih baik dari amal, fi alfi syahrin, dalam 1000 bulan. Wa hadhil wujuhu salasatu kulluha mutalazimatu. Dan bermula ini wajah-wajah yang 3, kulluha, seluruhnya 3, mutalazimah, itu saling berkaitan. Saling berkaitan antara 1, 2, dan 3 kan. Makna pertama, malam qadar, malam punya kemuliaan. Atau dia bisa memberikan kemuliaan kepada orang yang menghidupkannya. Itu kan talazum, maknanya karena malam itu mulia, siapapun yang menghidupkannya ya dapat kemuliaan kan. Dan yang terakhir tadi apa? Yang ketiga? Nah,
Ya, karena amal soleh pada malam itu bernilai besar ya, karena memang malam istimewa. Kalau bahasa kita momen kan, di momen-momen tertentu semuanya jadi bernilai. Bahkan harga-harga pun naik kan gitu, kayak momen lebaran, misalkan Agustusan ya kan. Jadi momen-momen tertentu itu memang punya nilai khusus. Waqila, dan dikatakan, ini pendapat Qil, waqila al-qadru huna bimakna takdir. Bermula qadar di sini bimakna takdir, dengan makna takdir. Takdir makna menentukan. Menentukan ya. Ya, takdir Allah maksudnya. Qadar bermakna takdir. Allah mentakdir, Allah menentukan sesuatu. Lailatul Qadri maknanya malam penentuan. Ya. Ada ulama yang bilang begitu. Kenapa alasannya? Li'annaha lailatun tufraku fiha taqadirul muhkamah. Karena bahwasanya malam qadar, itu lailatun malam tufraku. Mana tufraku tudharu. Malam yang didhahirkan dalamnya malam at-taqadiru akan segala takdir yang muhkamah. Akan segala takdir yang sudah dipastikan. Karena bahwasanya malam lailatun malam tufraku yang didahirkan padanya malam taqadirul muhkamah akan takdir-takdir muhkamah yang sudah diputuskan. Maknanya Allah sudah tahu segalanya kan? Allah sudah tahu segalanya nasib manusia apa yang akan dilakukan. Nah, tapi di malam qadar ini Allah mengumumkannya, semacam memberitahukannya kepada para malaikat. Maknanya mendahirkan takdir Allah, bukan baru mulai menentukan, bukan. Karena takdir itu dari azali kan. Itu maknanya karena malam itu lailatul malam tufraku, mana tufraku tudharu, ditampakkan pada malam takdir. Segala takdir untuk makhluk Allah tampakkan ke malaikat. Al-mustamilatu, takdir yang mencakupi ia alal ajali, atas ajal, wal arzaki, rizki, wa hawadisil alami kulliha, dan kejadian-kejadian di alam seluruhnya kejadian. Ya, itu makna malam takdir. Malam Allah menampakkan segala ketentuan itu kepada para malaikat. Mungkin ada malaikat yang ditugaskan untuk memberikan rezeki kepada hambanya kan. Ini rezeki hambanya sekian, ya, dan seterusnya. Wa yu'hadu bidzalik, dan dimaklumkan. Gimana ini? Wa yu'hadu bidzalik, dan dimaklumkan dengan demikian segala takdir ilal malaikati, kepada para malaikat. Jadi itu tadi saya katakan, Allah mengumumkan takdir-takdir, ajal hambanya, rezeki hambanya, peristiwa apa aja yang akan terjadi di tahun itu kan, untuk setahun. Kemudian wa yu'hadu bidzalik, dimaklumkan, diahdikan, dimaklumkan dengan demikian takdir tadi ilal malaikah, kepada para malaikat, ditamfidhi, untuk dilaksanakan. Ke malaikat bukan berarti Allah butuh kepada malaikat. Suka-suka Allah kan? Jadi Allah ya itu beritahukan kepada para malaikat untuk dilaksanakan. Enggak pakai aplikasi PDF ini. Kitabnya PDF saya buka pakai apa namanya? Foxit kalau nggak salah. Cuma kitabnya nggak ada aplikasi satu-satu. Perlu kita apa? Tinggal kita buka PDF-nya. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamim, ya. Wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Inna anzalnahu, sungguhnya kami turunkan akannya Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan, pada malam yang penuh dengan kebaikan. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami itu kunna, adalah kami itu mundirin, pemberi peringatan. Fiha, di malam itu, fiha, di malam yang penuh berkah itu, yufraku kullu amrin hakim. Yufraku yudharu, didahirkan, kullu amrin, setiap ukuran, setiap urusan. Yufraku, padanya malam, yufraku yudharu, didahirkan, kullu amrin hakim, akan setiap perkara yang bijak. Yudharu, apa makna yufraku? Yudharu wa yufsalu an aslih, didahirkan akan ianya perkara, yufsalu dikeluarkan, yufsalu dipisahkan, dikeluarkan akan ianya perkara dari asalnya perkara. Apa itu asal perkara? Huwa umul kitab, dianya asal itu umul kitab. Jadi semua akan sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz atau umul kitab kan. Pada malam qadar ini, sebahagiannya Allah zahirkan kepada para malaikat yang berkaitan dengan
nasib hambanya setahun. Begitu biasanya. Kama sabata an Ibni Abbasin, sebagaimana yang telah sebut ianya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu, bahwasanya Ibnu Abbas itu qala, berkata ianya Ibnu Abbas fi hadhil ayat, dalam ini ayat. Apa kata Ibnu Abbas? Yuktabu min ummil kitabi fi lailatul qadri ma yakunu fi sanati min rizqi. Yuktabu, dituliskan dari ummil kitab. Semacam disalin ya. Kalau bahasa kita umul kitab itu induk data, bank data ya. Data makhluk lengkap. Ya Ustaz, pakai tab, ini laptopnya rusak. Kalau laptop kemahalan nggak kuat Ustaz. Pakai tab dulu, tab murahan kan. Tab Cina. Kalau enggak ngajinya macet Ustaz. Laptop rusak. Tadi apa? Semacam Lauhul Mahfuz atau Umul Kitab itu semacam induk data ya. Induk lengkap itu, peristiwa seluruhnya. Kemudian setiap tahunnya disalin nih. Setiap tahun disalin untuk ukuran setahun. Kemudian Allah kasih tahu kepada para malaikat. Itu. Qala, berkata ianya Ibnu Abbas fi hadhil ayat, pada ini ayat. Yuktabu, ditulis atau disalin, ditulis min ummil kitab, dari ummil kitab, fi lailatul qadar, pada malam kadar, mayakunu, akan sesuatu yang ada ya fisanah, dalam setahun. Untuk peristiwa terjadi setahun itu ditulis malam kadar. Apa saja peristiwanya, min rizkin, rezeki, au mautin, atau kematian, au wahayatin, kehidupan, au matarin, hujan ya, semua sudah ditulis. Hatta yuktabal hajj, sehingga dituliskan akan orang yang pergi haji. Siapa saja yang sudah tercatat nih pergi haji, Masya Allah. Semoga Allah menuliskan kita semua malam kadar, belum pergi haji, belum umrah. Yahujju fulanon, berhajilah oleh si fulan, wa yahujju fulanon, si fulan juga berhaji. Ya, ditulis semuanya. Masya Allah. Itu. Lebih kurang seperti itu. Allahu Akbar. Nggak ada aplikasi kita PDF tinggal buka aja. PDF download PDF di Telegram, kemudian tinggal dibuka, nggak pakai aplikasi apa Ustaz. Baca dulu, nanti terakhir mungkin ya kalau mau disepil. Amma fadailu hadhil lailah fahiya muta'addidatun. Amma, adapun bermula fadailu, kelebihan ini malam, fahiya, maka dianya fadail muta'addidatun, itu banyak kelebihannya. Awalan, yang pertama ya lailatun nazala fihal Qur'anul Karim, dianya malam kadar, itu malam yang turun padanya malam oleh Quran. Mana turun pertama ya. Apa makna Quran turun malam kadar? Kalau kita baca, maknanya turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ya, sekali turun jumlatan wahidatan, semuanya turun ke langit dunia. Itu terjadi di malam qadar. Nah, kemudian baru turun selama 23 tahun pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan kepada Nabi ya. Mufarrakan atau munajjaman biasanya bahasanya. Jadi yang dimaksud Quran turun malam qadar itu turun pertama kali sekaligus. Pada malam qadar. Dan bisa juga ketika Quran turun pertama ke Nabi dalam Gua Hira, itu bisa juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan bisa jadi juga di malam qadar juga kan. Alladzi fihi rasyad wassadan. Al-Quran yang dalamnya Quran itu ada bimbingan, wasadadu, dan kebenaran. Jadi ini naik kepada Quran. Fihal Quranul Karim, dianya malam qadar, malam nazala fi, yang turun dalamnya malam, Al-Quranul Karim, oleh Quran yang mulia. Alladzi, Quran yang fihi, dalamnya Quran, ar-rasyadu, ada bimbingan, wasadadu, ada kebenaran. Wahadiyul ibad, ada bimbingan untuk hamba, ada petunjuk untuk hamba. Petunjuk kemana? Lillati bagi jalan. Ya, yang dianya alati, yang dianya jalan itu aqwamu turukin, paling lurusnya jalan.
Quran kalau kita mengikutinya dengan benar akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Wasa'adati wasiyadah ya. Bagi jalan Quran itu menjadi bimbingan untuk hamba lillati hiya aqwamu turuqis sa'adah. Yang dianya jalan itu paling lurusnya jalan kebahagiaan, wasiyadati kepemimpinan nih. Kalau mau mengikuti Quran insya Allah jadi pemimpin. Quran mengajarkan pemimpin harus kuat, harus pintar gitu. Wal fadilah menuju kepada keutamaan, wal karamah kemuliaan, wal adabi kepada adab, wal akhlaki dan akhlak. Ya, isi Quran semuanya ya. Fanadzalal Qur'anul Karim kulluhu jumlatan fi hadhil oh ini ada. Fanadzalal Qur'anu maka turunlah oleh Quran yang mulia kulluhu seluruhnya Quran jumlatan sekumpulannya seluruhnya fi hadhil lailah pada ini malam ila baitil izzah ke baitil izzah fi sama'il ula yang ada di langit pertama. Nah, itu. Jadi Quran turun malam qadar maknanya sekali turun seluruhnya dari Baitil Izzah, dari Lauh Mahfud ke Baitil Izzah. Baitil Izzah itu berada di langit dunia semacam Ka'bah. Kitab Asyam. Kitab Asyam karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Asyamiyu Suriah, ulama Suriah. Summa bada'a kemudian memulai ianya Quran yatanazzalu turun ia fi hadhil lailah pada ini malam ala sayyidina kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurut di sini malam qadar itu malam turunnya Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian malam qadar juga mulai turun pelan-pelan kepada Nabi. Jadi turun kepada Nabi juga terjadi di malam qadar. Terjadi di bulan Ramadan juga. Nah, itu summa bada'a kan? Kemudian bermula atau mulai ianya turun. Yatanazzalu mulai ianya Quran, yatanazzalu turun ia fi hadhil lailah pada ini malam juga. Ala sayyidina turun kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nujuman dalam keadaan terpisah-pisah nujum. Mana nujuman mufarrakan ila muddati salasin wa isyrina sanatan hingga 23 tahun. Ya, turun pelan-pelan. Kalau sekaligus mungkin berat juga kan? Pelan-pelan mengamalkan sesuai dengan kebutuhan. Tadarrujan kan? Berarti kita dalam belajar juga harus pelan-pelan. Sanian yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bermula malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-muradu bidzalika ma'alaihi aktsarus salaf. Bermula yang dimaksud dengan demikian, apa maksud malam qadar lebih baik dari 1000 bulan? Oke lah malam itu lebih baik, tapi manfaat untuk hamba apa? Nah, sehingga para ulama menjelaskan. Al-muradu bidzalik, yang dimaksud dengan demikian, kama alaihi aktsarus salaf sebagaimana yang di atasnya mah kebanyakan ulama salaf itu. Yang dimaksud dengan demikian itu annal amala sholihah, bahwa sungguh amal yang soleh, wal ibadata fi tilkal lailah, dan beribadah pada malam itu khairun lebih baik min ibadati alfi syahrin lebih baik dari 1000 lebih baik dari beribadah 1000 bulan laisa fiha lailatul qadrin yang tidak ada padanya 1000 bulan itu malam qadar. Nah itu maknanya. Mana malam qadar lebih baik dari 1000 bulan, amal di malam itu, amal soleh di malam itu lebih baik dari beribadah 1000 tahun. Misalkan kita sholat 2 rakaat di malam qadar, Masya Allah. Itu seperti kita sholat 1000 bulan. 1000 bulan, sholat terus 1000 bulan ya. Nah itu. Makanya sangat dianjurkan untuk menghidupkan, mencari malam qadar. Kemudian malam qadar secara umum memang disembunyikan. Secara umum ulama menyatakan tersembunyi. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir ya. Kalau dikumpulkan seluruh dalil, cuma ada sebahagian dalil menyatakan di bagian akhirnya. Tapi kata para ulama sengaja disembunyikan supaya manusia giat, benar-benar serius mencarinya dari awal Ramadan hingga akhir kan, agar dapat. Kalau cuma mengintip-ngintip, kadang dapat, kadang enggak pasti. Namanya juga mengintip. Waliza karena ini Hasan Nabiyu mendorong mengajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu akan umatnya Nabi
ila qiyamiha, kepada mendirikannya malam qadar, kepada mendirikannya malam qadar. Faqala, maka Nabi berkata, man qama lailatal qadri, barang siapa yang mendirikan ia akan malam qadar. Nabi menyatakan barang siapa yang mendirikan malam qadar, berarti malam qadar itu ada. Ya kan? Cuma kapannya kan nggak tahu, makanya kita cari dari awal sampai akhir. Man qama lailatal qadri, barang siapa yang mendirikan ia akan malam qadar imanan, karena keimanannya, karena dia percaya malam qadar itu ada. Karena dia percaya kepada Allah, wahtisaban, karena mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni baginya ma taqaddam, akan ma yang telah terdahulu ia dari dosanya. Kama fi sahihaini, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya sangat pantas ya. Pada Ramadan ini setahun sekali datangnya, kita kerja keras dalam arti benar-benar fokus ya kan. Menghindarkan diri dari maksiat, jangan pernah terjebak dalam maksiat, dan berusaha memperbanyak amal soleh. Malam-malam ada sholat walaupun 2 rakaat kan, sholat sunnah kan. Misalkan nggak kuat tarawih ya, adalah sunnah ba'diyah isya, adalah witir kan. Nah, karena witir itu kan muakkad banget, bahkan ada ulama yang mewajibkannya. Nah itu. Wahada min babi fadlillah, ini tadi malam qadar istimewa banget. Hadza min babi fadlillah, ini dari bab karunia Allah Ta'ala. Wa minnatihi anugerahnya Allah ala hadhil ummatil Muhammadiyah, atas ini umat Nabi Muhammad. Ya kan? Enggak ada yang mustahil. Satu malam nilainya 1000 bulan. Itu memang hal karunia Allah. Ada dalam kitab apa namanya? Pernah saya baca, beliau menggambarkan begini. Nabi-nabi yang lain, umat-umat Nabi yang lain umurnya panjang-panjang, kayak Nabi Nuh kan, 1000 tahun lebih umurnya Nabi Nuh. Kemudian umatnya kuat-kuat, badannya kuat, tentunya ibadahnya banyak kan. Sementara umat Nabi umurnya pendek, umat akhir zaman pendek umurnya. Allah pengen memuliakan umat Nabi dengan memberikan satu keistimewaan, yakni bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu ada malam qadar ya. Sehingga kalau kita sempat beribadah di malam qadar, kayak kita umur panjang juga. Wa hadza min babi fadlillah, ini adalah dari bab fadl Allah, karunia Allah Ta'ala, wa minnatihi, anugerahnya, ala hadhil ummatil Muhammadiyah, kepada ini umat Nabi Muhammad, bi fadli rasulihi, dengan sebab keutamaan rasulnya umat. Umat ini lebih karena rasulnya lebih. Rasulnya lebih juga karena diberikan kitab yang istimewa kan. Saling berkaitan dengan sebab keutamaan rasulnya umat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haitsu ataha, dari segi mana rasul utama, haitsu ataha. Atau dari segi mana fadl Allah terhadap ini umat. Haitsu ataha, sekira-kira memberikan oleh Allah akannya umat lailatan, satu malam. Haitsu, sekira-kira Allah telah memberikan kepada ini umat lailatan, satu malam, fissanah, dalam setahun, tutwa fiha marahilun wasi'ah, marahilu wasi'atun, yang dilipat ya. Apa bahasa Indonesianya? Tutwa, dilipat memang. Satu malam dalam setahun yang dilipat dalamnya malam, marahilu wasi'ah, akan jarak-jarak yang jauh dalam ibadah. Maknanya di bulan lain kita harus melewati 1000 bulan perjalanan panjang, marahil, marhalah yang luas dan panjang, dilipat, dipadatkan, ditaruh dalam satu malam, sehingga satu malam nilainya 1000 bulan. Lebih kurang begitu maknanya. Dalam arti telah memberikan oleh Allah kepada ini umat lailatan, satu malam dalam setahun, tutwa, yang dilipat, dipadatkan dalamnya malam, marahilu wasi'atun, akan jarak-jarak yang luas, fil ibadah, dalam ibadah. Yanaluna biha minal khairi wal birri wal huda wal hadi, yang mendapati oleh mereka umat Nabi Muhammad biha, dengan sebabnya malam, minal khairi, dari kebaikan, wal birri juga kebaikan, wal hadi, bimbingan, petunjuk, wan nuri, dan cahaya. Ma lam yanalhu man qablahum, akan sesuatu, lam yanalhu, yang tidak mendapati akannya sesuatu, man qablahum, oleh orang-orang sebelum mereka umat Nabi. Siapa mereka? Minal umami, dari umat-umat. Umat Nabi mendapatkan banyak hal di malam qadar.
hal-hal malam yanalhu, sesuatu yang tidak mendapati akannya oleh orang sebelumnya umat Nabi, minal umam, dari umat-umat yang lain, fi alfi syahrin, ya, mendapati akan nyama oleh orang sebelum mereka dari umat-umat dalam 1000 bulan, laisa fiha, yang tidak ada dalamnya 1000 bulan, lailatul qadri, malam qadar, li'annaha khairu min alfi syahrin, karena malam qadar itu khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih kurang seperti itu, Masya Allah. Wa nadhiru hadza ma rawahu al-Imam Ahmad. Bermula perbandingan ini itu mah yang meriwayatkan akannya mah ada satu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Ahmad. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi berkata, iya. Ini contoh ya. Contoh amal-amal sedikit tapi pahalanya banyak. Nah, perbandingan malam qadar tadi. Malam qadar satu malam kok bisa nilainya seperti 1000 bulan. Nah, bagaimana ceritanya kan? Dalam satu malam bisa kita capai apa yang mestinya kita capai dalam 1000 bulan. 1000 bulan 80 tahunan lebih kan? Ada perbandingannya katanya. Nadhiru hadza. Bermula perbandingan ini itu mah tuh hadis yang meriwayatkan akannya oleh Imam Ahmad anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi berkata, ya, ribatu yauman fi sabilillah. Ribat ini begadang ya, menjaga sehari. Ribat, menjaga, berjaga-jaga sehari di jalan Allah. Jadi ribat maknanya jihad. Berjihad, berjuang sehari di jalan Allah, khairun, lebih baik min alfi yaumin, lebih baik dari 1000 hari. Lebih baik dari 1000 hari, fima siwahu, padama, yang selainnya hari, minal manazil, dari posisi-posisi, manazil, mandilah, posisi, kedudukan. Berjuang sehari di jalan Allah lebih baik dari 1000 hari yang selain berjuang di posisi apapun. Kalau di sini kan umum apakah kita posisi belajar misalkan di majelis ta'lim atau sedang iktikaf sehari kan. Tapi sehari di jalan Allah itu lebih baik dari 1000 hari di amalan yang lain. Ini tentunya nanti ada ketentuannya kan. Nah, ketika memang darurat, nah semua harus berjuang. Musuh sudah di depan mata. Itu hari yang sangat menentukan. Berjuang di hari itu nilainya seperti 1000 hari. Banyak hadis menyatakan ya. Tapi jadi hadis ini sahih. Karena ada juga ciri-ciri hadis yang tidak sahih. Amalan sedikit, janji pahalanya banyak. Itu justru ciri-ciri hadis maudhu, hadis palsu. Nah, tapi ini hadis sahih kemungkinan. Karena penulis ini muhaddis, ini ahli hadis kan. Kalau kitab ditulis oleh muhaddis kan paling kurang kita tenang. Ya kalaupun enggak sahih-sahih ya hasan lah. Nah itu. Wa kadzalika aidan, dan demikian juga majaa, hadis yang datang ya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang salat ia sesudah maghrib, sita rakaatin, 6 rakaat. Biasa disebut salat awwabin ya. Man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang salat ia sesudah maghrib, sita rakaatin, 6 rakaat, lam yatakallam fima, yang tidak berbicara ia, fima bainahunna, tidak berbicara ia padama, yang ada di antaranya 6 rakaat. Salat sesudah maghrib 6 rakaat. Antara rakaat-rakaat itu kita tidak berbicara bisuin, tidak berbicara buruk, berbicara baik nggak apa-apa, tidak berbicara buruk. Lam yatakallam fima bainahunna bisuin, tidak berbicara ia di antaranya rakaat tadi dengan buruk. Udilna, sebanding ianya 6 rakaat. Udilna, sebanding, setara ianya 6 rakaat, bi ibadati snatai asyarata sanatan, dengan ibadah 12 tahun. Nah ya. Jadi satu rakaat nilainya 2 tahun nih. 6 rakaat 12 tahun. Itu. Rawahut Tirmidzi, ini namanya salat apa tadi? Salat awabin ya, salat awabin ya. Kenapa istimewa waktu antara maghrib dan isya? Kata para ulama, karena waktu ini waktu yang manusia sedang sibuk banget tuh.
Manusia banyak yang lalai pulang kerja, yang sedang makan lah, macam-macam kegiatan habis maghrib kan. Nah, jadi memang begitu. Waktu-waktu orang yang lupa kepada Allah, kalau kita menggunakan untuk mengingat kepada Allah, Masya Allah istimewa banget itu. Kayak kita cari perhatian Allah ya. Cari perhatian orang-orang sedang lalai, kita rajin menghadap Allah kan. Nah itu bahasanya begitulah. Tapi kan nggak apa-apa, cari perhatian Allah nggak apa-apa. Yang dilarang mah cari muka kan. Nah, sama manusia, kita muka udah punya, nggak hilang, ngapain dicari? Nah itu. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi wa Ibnu Majah dan oleh Ibnu Majah wa ghairuhuma dan oleh selain keduanya. Nah, jadi ini saya sebenarnya nggak baca komen ya. Jadi HP jauh saya sorot, kalau dekat nggak kelihatan. Jadi saya nggak baca komentar. Kadang-kadang saya lihat ya. Nah, jadi itulah nggak apa-apa lah. Yang penting kita baca kitab. Min dzalika, di antara demikian juga perbandingan bahwa memang ada amalan-amalan yang nilainya banyak. Min dzalika aidan. Di antara demikian juga itu rawahu hadis, rawahu yang meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ahmadu. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Wasungnya Nabi itu berkata ia, man ghassala wa ghtasala. Man ghassala, barang siapa yang memandikan ia. Ya. Ini secara lugawi memandikan. Maknanya man ghassala, barang siapa yang menyebabkan orang lain mandi gara-gara dia. Man ghassala, barang siapa yang ghassala, menyebabkan mandi ia, menyebabkan orang lain mandi gara-gara dia. Dia menjima istrinya sehingga istrinya jadi mandi gara-gara dia. Nah, itu ghassala. Wa ghtasala, dan mandi ia. Nah, ya. Man ghassala, orang-orang yang membuat orang lain mandi, khususnya istrinya. Wa ghtasala, dan mandi ia juga mandi junub. Wadana, dan dia mendekat. Mendekat mananya di sini ini. Di sini banyak ini syarahnya. Wadana, mendekat. Ia mendekat ke mimbar khatib. Ketika khatib khutbah dia mendekat. Wabtakara, dan dia pergi pagi-pagi. Pagi-pagi udah berangkat ke Jumat, sholat Jumat. Waktaroba, dan mendekat juga ia. Ini wadana nggak tahu dana mendekat kemana. Ini mendekat ke mimbar ada ini. Waktaroba. Man ghassala, barang siapa yang membuat mandi ia akan orang lain, istrinya. Wa ghtasala, dan ia mandi. Wadana, dan mendekat ia. Wabtakara, dan pagi-pagi ia. Waktaroba, dan mendekat ia, mendekat ke khatib mananya, ke mimbar. Wastama'a, dan mendengar ia, mendengar dengan baik, mendengar khutbah. Kana lahu bikulli khatwa, adalah untuknya dengan setiap langkah yakhtuha, dengan setiap langkah yang ia langkahi akannya langkah. Qiyamu sanatin, itu seperti bangun malam setahun. Maknanya melaksanakan sholat malam setahun. Qiyamu sanatin wa siyamuha, adalah baginya dengan setiap langkah yang ia langkahi akannya langkah. Qiyamu sanatin, itu salat setahun, wa siyamuha, dan puasanya setahun. Kayak puasa sunnah setahun, kayak bangun malam setahun kan. Itu cuma mandi junub di pagi hari, membuat istri mandi junub, bersegera pergi ke masjid. Tapi ini hal yang berat nih, nggak mudah nih. Makanya nilainya sesuai nih, nggak mudah kita pagi-pagi ke masjid. Maknanya bersegera jam 10, jam 9 udah ke masjid hari Jumat kan. Duduk saf paling depan, mendengar khutbah dengan baik. Ini kan berat, nggak semua bisa dilakukan nih. Hanya sebahagian orang yang bisa melakukannya. Rata-rata kita telat datang sholat Jumat, udah selesai khutbah, dapat telur ayam doang. Nah, itu. Wa an Aus bin Ausil Saqafi, dan dari Aus, an Aus ibni, dan dari Aus ibni Ausil Saqafi radhiyallahu anhu, qala, berkata ianya Aus, sami'atun nabiyya, saya mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata ianya Nabi. Kata Abu Ali Al-Farisi, sami'a ini kalau maf'ulnya zat, sesuatu yang enggak bisa didengar, berarti dia butuh dua maf'ul.
Asalnya sami'a maf'ulnya suara kan. Sami itu sautal himar. Aku mendengar suara keledai kan gitu. Sami itu sauta. Aku mendengar suara. Sekarang sami'atun nabi, aku mendengar akan nabi. Nabi nggak bisa didengar. Nabi bukan suara. Nabi itu orang, zat kan. Ah, kalau sami'a masuk ke zat, bukan ke suara, dia harus ada maf'ulnya dua, harus ada satu lagi. Ini maf'ulnya yaqulu di sini jumlah. Aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu. Berkata ianya Nabi. Ya, jadi yaqulu pada mahal nasab maf'ul sami'ah. Man ghassala yaumal jum'ah. Nah, ini lebih jelas nih lafadznya. Man ghassala. Barang siapa yang membuat mandi ia pada hari Jumat, membuat istrinya mandi junub. Ya, wa ghatasala dan mandi ia. Wa bakkara dan bersegera ia. Ya. Bakkara berpagi-pagi ia atau mengajak orang lain kah untuk berpagi-pagi ke masjid. Wa betakara dan ia sendiri berpagi-pagi. Wa masya jalan kaki ia. Nah, ini syaratnya jalan kaki nih. Enggak fungsi alfat di sini. Wa masya jalan kaki ia walam yarkab dan tidak berkendara ia. Ya kah? Jalan kaki ia walam yarkab tidak berkendara ia. Berarti ini jalan kaki. Ini baru dapat pahala yang besar ini karena perjuangannya berat ya. Apalagi rumahnya jauh dengan masjid, jalan kaki. Makanya setiap langkahnya dihitung, ada langkahnya. Kalau naik mobil nggak ada langkahnya. Walam yarkab tidak berkendara ia. Wadana kan? Wadana minal imam, mendekat ia dari imam. Fastama'a dan mendengar ia, mendengar dengan baik ucapan imam. Walam yalghu dan tidak lagha ia, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, lagha. Kana lahu bikulli khatwah, niscaya adalah baginya bikulli khatwatin dengan setiap langkahnya tadi amalu sanatin, itu amal setahun. Setiap langkah bernilai kayak beramal setahun. Beramal apa dalam setahun itu? Ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahala puasanya setahun dan qiyamnya setahun. Satu langkah itu Allah beri nilai seperti kita puasa setahun. Bangun malam, sholat malam setahun. Masya Allah kan? Nah, inilah contoh amalan-amalan yang Allah berikan kepada umat Nabi. Allah lipat gandakan. Karena tadi umat Nabi usianya pendek nih. Andaikan masuk surga butuh amalan. Secara zahir Quran memang begitu. Walaupun masuk surga dengan fadal Allah kan. Tapi secara zahir Quran masuk surga itu butuh kepada amalan. Udkhuluha bima kuntum ta'malun kan gitu zahir Quran. Udkhuluha bima kuntum ta'malun. Masuk surga bima kuntum ta'malun ai bi a'malikum kan. Dengan amal kamu. Secara zahir untuk masuk surga butuh amal yang banyak. Karena itu ada hal-hal istimewa, amalan-amalan tertentu yang Allah lipat gandakan pahalanya walaupun sedikit. Nah, karena manusia, umat Nabi butuh kepada amal yang banyak. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Daud, wa Tirmizi oleh Tirmizi, wa Nasa'i oleh Nasa'i, wa ghairuhum dan selain mereka. Masya Allah. Ya, panjang ini kitab. Salisan, yang ketiga. Tanazzalul malaikatu waruh, turunlah oleh para malaikat waruh dan ruh. Ruh ini khusus Jibril ya. Tanazzalul malaikat, turunlah malaikat secara umum, waruh turunlah oleh ruh fiha padanya malam. Biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka min kulli amrin dari segala urusan. Kita lihat apa maksudnya. Wa qad ikhtulifa fil muradi birruh huna. Dan sungguh diperselisihkan pada yang dimaksud dengan ruh di sini dalam ayat ini. Siapa ruh di sini ya? Wadzahiru annahu Jibrilu alaihissalam, bermula yang zahir bahwa sungguhnya ruh itu Jibrilu, Sayyidina Jibril alaihissalam. Karena banyak dalam Quran ketika disebut ruh maksudnya Sayyidina Jibril. Faqala ta'ala, contohnya misal berkata oleh Allah Ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus, katakan olehmu ya Rasulullah, nazzalahu telah menurunkan akannya Quran oleh ruhul qudus. Ruh kudus di sini ya Nabi Sayyidina Jibril kan, menurunkan akannya Quran oleh ruhul qudus min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi dengan kebenaran. Faqala ta'ala, Allah juga berfirman, fa arsalna ilaiha ruhana,
maka kami utus kepadanya Sayyidah Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepadanya Sayyidah Maryam ruhana, ruh kami, yaitu Sayyidina Jibril. Fatamassala laha basyaran sawiyya, fatamassala maka menjelma ianya ruh kami laha baginya Sayyidah Maryam basyaran sawiyya, sebagai manusia yang sempurna kan. Malaikat Jibril menjelma jadi sosok laki-laki ganteng. Ya. Wal muradu fi dzalika kullih, dan bermula yang dimaksud pada demikian seluruhnya demikian, yang dimaksud dengan ruhana, ruhul kudus, juga ar-ruhul amin. Nah, bermula yang dimaksud pada demikian seluruhnya demikian itu Jibrilu, Sayyidina Jibril alaihissalam. Nah, tanazzalul malaikatu waruh, turun malaikat, turun ruh. Padahal ruh itu malaikat juga, berarti khas ba'da'am kah? Khas ba'da'am kan menunjukkan keistimewaan. Kayak kita pidato yang terhormat, hadirin hadirat semuanya. Kemudian kita sebut wabil khusus, secara khusus Bapak Fulan. Menyebut nama secara khusus padahal sudah masuk dalam kategori umum, itu tujuannya takriman, ta'dhiman wa takriman, ya kan? Begitu juga di sini. Makanya beliau bilang wa inna ma dzukira ruh, hanya saja disebutkan akan ruh. Jibrilu, disebutkan akan Sayyidina Jibril bil khususi, secara khusus, ba'da dzikril malaikati, sesudah penyebut malaikat alaihi wassalam tadi. Tanazzalul malaikah, malaikat semuanya turun termasuk Jibril, kemudian disebutkan Jibril secara khusus takriman, karena memuliakan lima qamihi, bagi makam, posisi kedudukannya Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya, itu. Warafatan, ya. Dan karena mengangkat li sya'nihi, bagi urusannya, persoalannya Jibril. Di annalahu alaihissalam makanatan khassah, karena baginya Jibril alaihissalam itu makanatan khassah, punya kedudukan yang khusus, punya kedudukan istimewa kan? Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala fi wasfihi, dalam menjelaskan tentang Sayyidina Jibril. Zi quwwatin, Jibril itu zi quwwatin, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Inda dzil arsy, di dekat arash, di dekat pemilik arash. Makin, zi quwwatin makin, yang mempunyai kekuatan, makin lagi yang diberikan keteguhan kan? Gimana sebelumnya? Qaulu rasulin karim, utusan yang mulia kan? Dzi quwwatin 'inda 'arsy, inda dzil 'arsy makin. Muta'in sama amin. Dia di sana dipatuhi kan? Kemudian dipercayai. Nah itu. Kemudian fatanazzalul malaikatu waruh, maka turunlah oleh malaikat waruh dan ruh alaihi wassalam atas mereka semua salam fi lailatul qadri, pada malam qadar. Jibril turun, malaikat semuanya turun. Ngapain turun? Mau kemana turun? Nah, ternyata datang ke masjid-masjid, ke musalla-musalla, ke surau-surau, ke rumah-rumah yang ada orang-orang yang sedang mendirikan malam Ramadan atau malam qadar. Malaikat itu menyalami semua hamba Allah. Nah, ini wa yusallimuna ala kulli mu'minin wa mu'minah, mereka memberi salam kepada setiap mukmin mukminah, siwa mudminil khamri, selain orang yang mudminil khamri, yang terus-terusan minum khamar, orang mabuk terus. Ini percuma kalaupun didatangi ya. Dan malaikat enggak mendatanginya. Selain mudminil khamri, orang yang terus-terusan minum khamar, au musirrin ala ma'siyah, atau orang yang terus-terusan atas maksiat, selalu dalam maksiat, bulan Ramadan maksiat. Au kahinen, atau kahin, tukang tenung nih, para peramal. Au musyahin, atau musyahin, orang yang berselisih dengan saudaranya, enggak akur-akur. Itu malaikat enggak memberi salam kepada empat orang ini. Mudminil khamri, musirrin ala maksiatin, kahinen, musyahin, orang yang berselisih. Faman asabahus salam. Jadi memberi salam berarti ini membaca assalamualaikum ya. Membaca assalamualaikum, bukan musafah, bukan salaman tangan, bukan. Musafah, bukan musafah. Kalau salaman tangan maknanya musafah. Ini malaikat memberikan salam, menyampaikan salam dari Allah. Faman asabahus salam, barang siapa yang terkena akannya oleh salam dari mereka malaikat.
terkena akan nyaman oleh salam dari mereka-mereka orang-orang yang dapat salam tadi. Ghufirat lahu dzunubuh, bisa diampuni bagi nyaman akan dosa-dosa nyaman. Kama nukila dzalika, kama naqala dzalika, sebagaimana menukil akan demikian Al-Imam Nawawi oleh Imam Nawawi. Di mana Imam Nawawi menukil? Dari jalur Ibni Abbas. Ani Ibni Abbasin dari jalur Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Di mana titiknya? Jam 17. Nah, masih sejam lagi. Selama buka puasa. Wa mimma yu'ayyidu annal murada birruh, sebahagian dari yang menguatkan ianya annal murada, bahwa sungguh yang dimaksud dengan ruh di sini Jibril, itu Jibril alaihissalam. Sebahagian dari dalil yu'ayyidu yang menguatkan ianya annal murada, bahwa sungguh yang dimaksud dengan ruh di sini itu Jibril alaihissalam, itu ja'a, itu hadis yang datang ya, atau yang datang ianya fil hadis tawil, dalam hadis yang panjang. Ada sesuatu yang datang dalam hadis yang panjang. Alladzi rawahul Baihaqi, hadis yang telah meriwayatkan akannya hadis oleh Baihaqi, wa Ibnu Hibban, dan oleh Ibnu Hibban, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Abbas marfu'an. Nah, hal keadaan hadis itu marfu'. Hadis marfu'. Apa bunyi hadisnya? Idza kanat lailatul qadri, apabila tibalah malam qadar. Idza kanat lailatul qadri, apabila didapati akan malam qadar. Kanatam, apabila adalah malam qadar itu, niscaya ya'murullah, memerintahkan oleh Allah azza wa jalla Jibril, akan Jibril alaihi salam, fayahbitu, maka turun dianya Jibril, fi kabatin, kabah dalam sekumpulan, kabah sekumpulan orang yang turun juga. Maka turun dianya Jibril fi kabah dalam sekumpulan minal malaikah, dari malaikat. Fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'id, maka mereka memberi salam kepada setiap orang yang berdiri dan yang duduk. Musallin wa zakirin, memberi salam kepada setiap orang yang salat dan yang berzikir. Wa yusafihunahu, ini, dan mereka menyalami, yusafihunahu, menyalami oleh mereka malaikat akan mereka semua orang yang duduk, berdiri, orang yang sedang salat, sedang berzikir, disalami malaikat. Masya Allah kan? Kalau kita dapat salam malaikat, waalaikumsalam rinna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yusafihunahum, menyalami mereka. Wa yusafihunahum, menyalami oleh mereka malaikat akan mereka tadi. Wa yu'amminuna ala du'aihim, dan mengaminkan oleh para malaikat tadi ala du'aihim, atas doa mereka semua. Hatta yatlu al-fajru, hingga terbitlah fajar ya. Terbit fajar. Fa idza tala'al fajru, maka apabila telah terbitlah fajar, yunadi Jibril alaihi salam, memanggil oleh Jibril alaihi salam ma'asyiral malaikah. Memanggil oleh Sayyidina Jibril, alaihi salam. Apa panggilannya? Ini munada nih. Ma'asyiral malaikah. Ma'asyiral malaikah. Asalnya ya ma'asyiral malaikah. Wahai segala kumpulan-kumpulan malaikat. Wahai kumpulan malaikat. Ar-rahil, ar-rahil. Ar-rahila, ar-rahila. Berangkatlah kan. Atau ar-rahilu, ar-rahilu, ar-rahilu. As-sa'ah, sa'atur rahil. Gimana cara takdirnya? Keberangkatan. Sekarang kita berangkat. Berumlah keberangkatan, waktunya sekarang. Ar-rahilu, ar-rahilu. Mubtada, khabarnya takdir. Berumlah berangkat itu fi hadhihi sa'ah, misalkan takdirnya kan. Bebaslah. Nah itu. Fayaqulun. Maka malaikat itu berkata, fayaqulun, malaikat yang lain, jamaah malaikat tadi berkata, ya Jibrilu, wahai Jibril, fama sana Allah Ta'ala fi hawaijil mu'minin. Apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, dalam kebutuhan orang beriman min ummati Ahmada, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tumben pakai Ahmada. Ya Jibril, wahai Jibril, ma sana Allah, apa yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala fi hawaijil mu'minin, dalam rangka memenuhi kebutuhan orang beriman min ummati Sayyidina Ahmada, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, malaikat Jibril berkata,
nadarallahu ilaihim fi hadhihi lailah. Memperhatikan oleh Allah kepada mereka umat pada ini malam, fa'afa anhum, maka mengampuni oleh Allah dari mereka, wa ghafira lahum, mengampuni hanya Allah bagi mereka, illa arba'atan, kecuali 4 orang yang tidak dapat ampunan. Naudzubillah. Siapa 4 orang? Nah, yang pertama mudamminu atau mudminul khamri, orang yang terus-terusan mabuk, enggak tobat-tobat nih. Ya, ayo tobat. Ya, emang nggak kerasa salaman malaikat ya. Tapi mudah-mudahan udah disalami oleh malaikat walaupun kita nggak tahu, karena tidak disyaratkan kita menyadarinya. Nggak disyaratkan kita menyadarinya. Yang penting jangan pernah kita menolak orang yang ajak salaman. Jangan sampai salaman milih-milih. Ada yang ajak salaman kita cuekin, jangan. Siapa tahu itu malaikat. Nah, itu kan. Kemudian wa'akun liwalidayhi, orang yang durhaka bagi ayah ibunya, ini nggak dapat nih, nggak dapat ampunan. Kemudian qati'ur rahimin, pemutus saudara, pemutus persaudaraan, qati'ur rahimin, pemutus rahim. Musyahinun dan musyahin. Apa makna musyahin? Mangkana baina wa baina akhihi syahna. Mangkana, orang-orang yang adalah antaranya wa baina akhi, antara saudara, syahna'u perselisihan, berantem mulu nggak akur-akur. Itu. Fatanazzalul malaikatu waruh, maka turunlah oleh malaikat dan ruh fiha, padanya malam, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min ajli kulli amrin, karena min kulli amrin maknanya min ajli kulli amrin, karena banyak urusan, karena segala urusan, kudira yang ditakdirkan akan dianya urusan, fitil kasanah pada tahun itu. Maknanya min kulli amrin bi kulli amrin, turun dengan membawa setiap perkara minal khairi, dari kebaikan, wal barakati war rahmah, kebaikan dan rahmat. Jadi min kulli amrin tadi, apa makna min kulli amrin? Ada 2. Min kulli amrin maknanya min ajli kulli amrin, karena ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Atau min kulli amrin maknanya bi kulli amrin, malaikat turun membawa berbagai macam kebaikan, keberkahan dan rahmat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab, walhamdulillahirabbil alamin. Sejam.